Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Akila Hasna Latifah, mahasiswa Kimia Angkatan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tugas akhir saya yang berjudul Sintesis Senyawa Analog Kurkumin Monokarbonil berbahan dasar paradimetil-aminobenzaldehid, pendapatan molekul terhadap variasi protein, serta uji sitotoksisitas sebagai kandidat anti kanker payudara. Dosen pembimbing saya yaitu Dr. Endang Astuti, MSI. Baik, untuk mengawali presentasi proposal tugas akhir saya, kita mulai pada hal-hal yang melatar belakangi. Nah, pada saat ini kita sudah tidak asing lagi apabila mendengar kata kanker. Kanker sendiri merupakan suatu penyakit keganasan yang terjadi pada jaringan tubuh, di mana terdapat sel-sel abnormal yang tumbuh secara berlebihan dan tidak terkoordinasi. Kita dapat melihat bagan atau chart yang tersedia di samping. Chart tersebut bersumber dari Institute of Health Metrics and Evaluation, di mana kanker menempati peringkat kedua setelah penyakit kardiovaskular sebagai penyakit dengan jumlah kematian paling banyak di dunia pada tahun 2024. Kanker merupakan penyakit dengan beban klinis, sosial, dan ekonomi yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan berbagai penyakit yang ada di dunia. Global Cancer Statistics pada tahun 2022 telah melaporkan data distribusi kasus dan kematian oleh kanker skala global di mana terdapat 19 juta kasus baru dan 9 juta kematian yang disebabkan oleh kanker. Kanker paru-paru merupakan kanker yang paling banyak menyebabkan kematian pada pria, sedangkan kanker payudara adalah penyebab kematian paling besar pada wanita. Untuk kasus kanker di Indonesia sendiri pada tahun 2022 menunjukkan angka yang tinggi, di mana kasus baru yang terjadi itu sebesar 400.000 dan jumlah mortalitas atau kematiannya itu sebesar 200.000 kematian. Nah, di Indonesia sendiri, kanker payudara menempati urutan pertama sebagai kanker dengan jumlah kasus paling banyak di Indonesia. Dalam upaya untuk menghadapi tingginya kasus kanker, pengembangan pengobatan yang inovatif menjadi sangat krusial. Karena hal ini tidak hanya dapat meningkatkan efektivitas terapi, tetapi juga memberikan harapan baru bagi pasien. Pengobatan kanker sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti bedah, radioterapi, maupun kemoterapi. Nah, kemoterapi merupakan pengobatan yang banyak dilakukan dan dijadikan pilihan oleh pasien. Namun, sayangnya kemoterapi ternyata memiliki berbagai kelemahan, di antaranya resistensi obat dan tidak selektifnya pengobatan, di mana obat juga dapat menyerang sel-sel yang sehat. Berbagai kekurangan di atas telah mendorong peneliti untuk mengembangkan pengobatan kanker secara alami menggunakan bahan alam. Salah satu contohnya adalah kurkumin. Studi efek anti kanker dari kurkumin dan analognya yang diperoleh dari tanaman kurkuma longa telah banyak dilakukan, diantaranya dapat menghambat proliferasi dari sel kanker, antiinflamasi, imunomodulator, antiestrogen, dan anti-angiogenesis. Nah, oleh karena berbagai latar belakang yang telah dipaparkan, maka dilakukanlah penelitian ini, yaitu sintesis senyawa analog kurkumin berbahan dasar paradimetil-aminobenzaldehid dan N-benzil 4-piperidon, kemudian melakukan uji sitotoksisitas sebagai anti kanker, serta melakukan penambatan molekul terhadap variasi protein. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan penelitian melakukan sintesis analog kurkumin monokarbonil berbahan dasar paradimetil-aminobenzaldehid dan N-benzil 4-piperidon. Yang kedua, melakukan uji sitotoksisitas senyawa analog kurkumin dan kurkumin secara in vitro terhadap sel kanker payudara T47D dan sel normal Vero. Yang ketiga, melakukan studi penambatan molekul senyawa analog kurkumin terhadap protein EGFR, BCL2, P53 wild type, dan P53 mutan.
Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kontribusi terhadap pengembangan sintesis senyawa kimia, khususnya senyawa obat. Yang kedua, sumber informasi dan ilmu pengetahuan terkait uji sitotoksisitas senyawa analog kurkumin sebagai kandidat anti kanker. Dan yang ketiga, sebagai sumber referensi tentang penambatan molekul antara senyawa analog kurkumin dengan protein target. Selanjutnya, masuk ke bab 2, tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis. Tinjauan pustaka, yang pertama terdapat kurkumin. Nah, kurkumin merupakan senyawa polifenolik kuning dari kurkuma longa dengan rumus molekul C21H20O6, berat molekul 368,39 gram per mol, dan titik lelehnya sebesar 183 derajat Celcius. Kurkumin memiliki aktivitas farmakologi yang banyak seperti antiinflamasi, antioksidan, proapoptosis, antiproliferatif, antimalaria, dan masih banyak lagi. Namun, kurkumin memiliki beberapa kekurangan seperti bioavailabilitasnya yang rendah, tidak stabil, dan selektivitasnya yang rendah. Selanjutnya terdapat analog kurkumin. Modifikasi senyawa kurkumin menjadi analog kurkumin monokarbonil pada gugus beta-diketon dapat membuat stabilitas dan farmakokinetik yang lebih baik pada uji in vitro maupun in vivo. Selanjutnya, terdapat penambatan molekuler. Nah, penambatan molekuler ini merupakan metode untuk menggambarkan interaksi suatu senyawa dengan protein target dengan prediksi konformasi dan energi ikat. Docking menyediakan penilaian melalui mekanika molekuler dan scoring yang menunjukkan afinitas ligan. Uji sitotoksisitas pada penelitian ini dilakukan dengan uji MTT. Nah, uji MTT merupakan uji kolorimetri yang dilakukan untuk mengukur aktivitas metabolisme dalam sel hidup. Parameter uji sitotoksisitas adalah nilai IC50-nya. Selanjutnya, terdapat perumusan hipotesis. Dasar pemikiran pertama, senyawa analog kurkumin merupakan senyawa alfa-beta tak jenuh yang dapat dihasilkan dari mekanisme dehidrasi suatu beta-hidroksi-karbonil melalui reaksi kondensasi aldol dengan menggunakan katalis basa maupun asap. Inayah DKK pada tahun 2019 mampu mensintesis analog kurkumin dari para-dimetil-aminobenzaldehid dengan variasi keton berupa aseton, siklopentanon, dan sikloheksanon. Dari dasar pemikiran pertama diperoleh hipotesis pertama, yaitu jika senyawa para-dimetil-aminobenzaldehid direaksikan dengan N-benzil 4-piperidon dengan katalis basa menggunakan metode kondensasi Claisen-Smith, maka akan diperoleh senyawa analog kurkumin monokarbonil. Dasar pemikiran kedua, penambatan molekul banyak digunakan untuk mempelajari interaksi dan mekanisme biomolekuler. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa EGFR memiliki sisi aktif pada residu asam amino Leu718, Val726, Ala743, Met793, dan Leu844. Protein BCL2 mempunyai sisi aktif pada residu asam amino sebagai berikut, dan berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Shah 2020, P53 mutan memiliki sisi aktif pada residu asam amino Leu114, Ser116, C124, dan THR125. Dari dasar pemikiran kedua, diperoleh hipotesis kedua, yaitu jika senyawa analog kurkumin monoketon berinteraksi dengan asam amino spesifik pada protein EGFR, BCL2, P53 mutan, dan P53 wild type, dan memiliki nilai afinitas ikatan lebih rendah dari kurkumin, maka senyawa analog kurkumin dapat melakukan penghambatan terhadap ekspresi berlebihan protein, sehingga dapat menghambat pertumbuhan kanker lebih baik dari kurkumin. Kemudian selanjutnya adalah dasar pemikiran 3. Modifikasi kimia dari kurkumin telah dilakukan untuk mendapatkan sifat farmakologi dan farmakokinetik yang lebih baik.
Aktivitas farmakologi dan farmakokinetik yang lebih baik secara in vitro dan in vivo pada analog kurkumin disebabkan oleh modifikasi pada bagian beta-diketon. Yep, pada 2021 melakukan uji sitotoksisitas senyawa analog kurkumin terhadap 3 sel kanker payudara, MCF7, MDA-MB231, dan MCF10A, yang menunjukkan efek sitotoksisitas lebih baik dari kurkumin, di mana itu ditunjukkan dengan nilai IC50-nya yang lebih rendah. Rahmawati pada tahun 2023 juga telah melakukan uji sitotoksisitas analog kurkumin terhadap sel kanker payudara T47D dan 4T1 menghasilkan nilai IC50 sebesar 2 mikromolar dan 4 mikromolar. Hasil tersebut lebih rendah dari nilai IC50-nya kurkumin. Sehingga diperoleh hipotesis ketiga, yaitu jika senyawa analog kurkumin monokarbonil hasil sintesis mempunyai aktivitas penghambatan ketika diuji sitotoksisitasnya pada sel kanker payudara T47D dan negatif pada sel normal Vero, maka senyawa analog kurkumin monokarbonil hasil sintesis merupakan senyawa kandidat anti kanker. Rancangan penelitian dari hipotesis yang telah dipaparkan, yang pertama adalah sintesis senyawa analog kurkumin dari para-dimetilaminobenzoaldehid dan N-bensil 4-piperidon. Yang kedua, penambatan molekul terhadap protein. Dan yang ketiga adalah uji sitotoksisitas terhadap sel kanker payudara T47D dan sel normal. Kita memasuki bab ketiga, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama yaitu untuk sintesis analog kurkumin. Sebanyak 0,04 mol para-dimetilaminobenzoaldehid ditambahkan dengan 0,02 mol N-bensil 4-piperidon dalam 10 ml etanol. Kemudian campuran tersebut diaduk 20 menit di dalam suhu ruang dan ditambahkan 5 ml NaOH 40%. Kemudian diaduk kembali di suhu ruang sambil dimonitoring KLT-nya. Selanjutnya ditambahkan Aquades dingin dan larutan HCl. Endapan yang terbentuk disaring, kemudian dicuci dengan Aquades, lalu dikristalisasi dengan etanol panas. Karakterisasi dari produk hasil sintesis dilakukan dengan pengujian titik lebur, FTIR, HNMR, dan juga CNMR. Selanjutnya adalah metode penelitian pada penambatan molekul. Yang pertama, protein itu diunduh melalui protein data bank atau PDB. Kemudian protein dan ligan itu dipreparasi dengan chimera. Selanjutnya, ligan usulan dioptimasi menggunakan software Gauss-View. Dan setelah itu, proses redocking dan docking dilakukan dengan menggunakan software Autodock4. Setelah itu, visualisasi hasil analisis dilakukan dengan Discovery Studio BioVia. Selanjutnya, ini merupakan metode penelitian untuk proses uji sitotoksisitasnya melalui uji MTT. Yang pertama, sel dan media kultur didistribusikan di 96 well plate, kemudian dilakukan inkubasi selama 24 jam. Sebanyak 100 mikroliter larutan uji dengan variasi konsentrasi dimasukkan ke setiap sumuran. Dilakukan inkubasi lagi selama 24 jam, kemudian medium dibuang dan sumuran dicuci dengan larutan BBS. Ditambahkan 100 mikroliter larutan MTT, kemudian diinkubasi selama 4-6 jam kembali. Kemudian ditambahkan reagen stopper berupa SDS HCl 10% dan dilakukan inkubasi 24 jam. Nah, pengukuran absorbensi itu menggunakan ELISA reader pada panjang gelombang 595 nanometer. Baik, sekian presentasi proposal penelitian tugas akhir saya. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.